mikir. Itu hasud. Itu namanya hasud, itu yang haram. Itu yang tidak dibolehkan. Nah, semenjak itu Umar bilang udahlah, nyerah, pasang bendera putih. Nggak mampu sama Abu Bakar Siddiq. Tapi kalau fatwa beliau nggak mau. Nah, jadi kaum muhajirin yang berani berfatwa itu cuma 3. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, apalagi Sayyidina Ali, jangan tanya. Itu udangnya ilmu itu. Tapi karena beliau ini jadi khalifah, sibuk ngurus politik, jadi ilmunya nggak banyak jatuh ke kita. Zaman Ali bin Abi Thalib banyak pemberontakan dengan Muawiyah segala macam. Nah, itu ilmunya nggak jatuh ke kita. Padahal beliau tuh mantu Nabi yang paling alim itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Aqdakum Ali, kata Nabi. Orang yang paling ngerti tentang peradilan itu Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu alim luar biasa. Alim di seluruh sahabat beliau. Nah, cuman ya tadi karena Islam mengalami setelah jatuhnya Sayyidina Hasan masuk ke dinasti Umayyah, banyak Ahlul Bait itu ilmunya tidak sampai ke kita. Baik. Lagi baca. Dan itu tadi dari kaum Muhajirin. Lalu 3 orang dari kaum Ansor. Nah, ini yang berani berfatwa dari kaum Ansor ini. Siapa? Pertama adalah Ubay bin Ka'ab. Siapa Bu Ubay bin Ka'ab? Masih ingat? Kalau ingat tarawih, ingat beliau. Nah, dulu kan tarawih zaman Nabi hanya 3-4 hari ya. Imam. Terus zaman Abu Bakar Siddiq tidak ada tarawih berjamaah. Masing-masing tarawih seorang-seorang. Zaman Umar ini enggak bisa kata Umar. Iman kan makin sini makin turun. Ini kata Umar harus aku tertibkan kayaknya. Hei kata Umar, tarawih berjamaah. Dan 1 imam. Nah, imamnya siapa? Ubay bin Ka'ab. Nah, itu muda itu. Masih muda. Golongan muda nih sahabat-sahabat. Dan wafatnya. Istilah orang-orang yang jadi imam tarawih ini, Ubay bin Ka'ab suaranya sangat enak. Dan dia masuk orang-orang yang diminta fatwanya oleh para sahabat. Baik. Yang ketiga adalah Zaid. Zaid siapa ini pasti? Zaid kan ada zaman di sahabat Nabi itu Zaid yang terkenal dua. Ada Zaid bin Harithah, satu lagi Zaid bin Thabit. Mana yang terkenal alim? Zaid bin Thabit. Masih muda, sangat muda. Dan dia menjadi panitia pengumpulan Al-Quran pada masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia lah. Jadi begitu Abu Bakar setuju dengan usulan Umar bin Khattab untuk dibuat lembaran-lembaran itu disatukan dalam satu mushaf, kata Abu Bakar, baiklah. Siapa yang jadi ketuanya? Anak muda. Ini anak muda, Masya Allah. Dipanggil Zaid bin Thabit. Kau yang jadi panitianya. Kata Zaid, ya Allah, ya Abu Bakar, kalau seandainya saya disuruh nyusun gunung, pindahkan gunung, lebih mudah daripada nyusun ini. Ini Allah, Nabi nggak pernah lakukan ini, takut. Nah, ini kebaikan semuanya. Ya, makanya sekarang kita ada Al-Quran itu. Ingat tuh panitia pertamanya itu. Zaid bin Thabit. Dan dia sahabat Nabi yang paling pintar ilmu faraid. Hingga kata Nabi, afrodukum Zaid. Yang paling ngerti dalam ilmu waris, perintahnya dengan Zaid. Nah, dan dia punya, maaf ya, dalam tanda kutip, rival. Apa rivalnya? Saingan. Yaitu sepupu Nabi. Namanya Abdullah bin Abbas. Nah, itu istihadnya berdua beda tuh. Tapi nggak macam sekarang Pak. Walaupun berbeda saling menghormati. Sekarang beda sedikit, bid'ah, syirik. Kan enggak. Masalah faraid itu antara masalah aul, masalah rod, itu antara Sayyidina Abu Bakar Zaid bin Thabit dengan Umar bin Khattab itu beda. Maaf, Abdullah bin Abbas itu banyak yang beda. Tapi semuanya saling menghormati. Ketika Zaid wafat, Abdullah bin Abbas membuat suatu kata-kata yang menunjukkan kesedihan. Nah, itu keakraban. Nah, ini sahabat-sahabat yang muda-muda dan menjadi asisten Nabi yang sukses. Nah, itu ya. Ya baik. Terus kita baca lagi tentang fadilah. Siapa? Oh ya, untuk dengar. 3 ya. Coba tadi Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, sama Mu'ad bin Jabal. Itu yang diminta fatwanya. Maka dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, dan beliau menganggap sahih hadis ini. Walaupun ada sebagian yang mendoifkan. Tapi saya lebih cenderung ke sahihnya. Karena fikih Mu'ad ini terkenal. Fikih Mu'ad ini sangat terkenal. Ya kita memang ya fikih Mu'ad ini nggak seperti fikih Imam Syafi'i. Kalau fikih Imam Syafi'i kan, karena sahabat dulu Bu tidak mau bahas kecuali urusan itu terjadi. Nah, kalau Imam Syafi'i belum terjadi pun dia akan buat hukumnya, dan itu menolong kita. Jadi kata Nabi, a'rafukumul halal wal haram Mu'ad. Orang yang paling ngerti tentang halal dan haram itu Mu'ad bin Jabal. Bayangkan itu. Saking diminta fatwa di situ. Sehingga Sayyidina Mu'ad bin Jabal selalu diminta fatwanya. Jadi yang kalian ini kata Nabi, kalau ingin tahu halal dan haram, tanya ya sama Mu'ad. Jadi di sahabat sendiri itu ada ulama. Gak ada kita ikut mazhab sahabat, itu nggak masuk Pak. Masuk kalau dia bilang saya nggak ikut Syafi'i, nggak ikut Malik, saya ikut mazhab sahabat. Lah sahabat tuh banyak mazhabnya, kau yang mana?
berdiri dari rakaat kedua menuju ke rakaat ketiga itu ada dua mazhab itu. Mazhab Ali bin Abi Thalib mengangkat tangan di rakaat yang ketiga. Abu Hurairah tidak. Apa mazhab mana? Banyak sahabat itu macam-macam. Sayyidina Abi Hurairah ada sendiri pendapatnya. Zaid bin Thabit punya sendiri pendapatnya. Aisyah itu lebih hebat lagi itu. Bahkan Aisyah istri Nabi itu punya perbedaan masalah akidah bahkan. Asal Isra Mi'raj dia tolak itu. Bahwa Nabi itu Isra Mi'raj pakai ruh dan jasad, tidak. Aku nggak kehilangan Nabi kok. Nabi itu Isra Mi'raj dengan ruhnya saja. Dan sahabat tuh kalau di mazhab sahabat itu kalimat terlalu umum. Karena di sahabat sendiri banyak perbedaan. Jadi bukan NU Muhammadiyah aja Bu, emang dari zaman sahabat sudah banyak. Cuman mereka ini santun, nggak ada masalah, saling menghormati. Sekarang ini hijrah langsung menghujat orang. Nah ini yang kita kacau nih sekarang, ya kan? Saya bilang itu hijrah silang nih Bu, saya bilang. Panjang kita bicara hadis dulu ya. Nah terakhir dari saya ini ada hadis ya Bu. Cuma saya pernah dapat, tapi banyak orang kalau saya sebut minta ijazah dia nggak mau. Gitu. Ada hadis namanya hadis musalsal. Itu yang Nabi sebut dalam Nabi panggil tuh Muad bin Jabal. Muad sini, duduk. Nabi sayang benar dengan Muad itu. Anak pintar muda, sini duduk sini. Terus sama Nabi dipegang tangan Muad itu. Nabi masukkan tangan jari Nabi ke namanya tashbik. Nabi masukkan jari Muad ke dalam jari Nabi begini. Terus sama Nabi digenggam. Terus Nabi katakan, ya Muad, inni la uhibbuk. Sesungguhnya aku sangat menyayangimu ya Mu'ad. Luar biasa boleh sahabat seperti itu. Ya Allah kalau kita gitu sama Nabi udahlah surga dunia. Gak perlu lagi lah dunia. Gak perlu. Udah Nabi bilang gitu. Inilah uhibbuk. Itu apalagi Bu? Pusing-pusing hidup di dunia kalau udah bilang gitu. Sesungguhnya aku menyayangimu ya Mu'ad. Jangan pernah kau tinggalkan bacaan ini. Dubrus sholawat. Ada mengatakan itu setelah sholat. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i diartikan itu setelah sholat. Tapi ada mengatakan itu sebelum salam. Tapi kalau jumhur rata-rata mengartikan itu adalah setelah sholat. Jangan pernah kau tinggal baca. Insya Allah ibu apa tuh kalimatnya? Apa ya Rasulullah? Baca ini ya setiap kau selesai sholat. Kata Nabi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik, kata Muad. Nah, nanti Muad punya murid. Dipanggil muridnya, sini, duduk sini. Duduk dekat-dekat. Diambil tangan muridnya, dimasukkan lagi. Kata Muad, inni la uhibbuk. Aku benar-benar menyayangimu. Jangan kau tinggalkan. Setiap kau selesai sholat baca Allahumma inni ala dzikri wa syukrik wa husni. Nanti muridnya tabiin kepada tabiin, inni uhibbuk. Saya menyayangimu. Jangan pernah kau tinggalkan. Seperti itu utamanya hadis musalsal. Tasalsul itu berantai itu maksudnya karena meriwayatkannya seperti Nabi meriwayatkan. Nah itu pernah Pak kita dapat syekh yang mempunyai sanad itu. Tapi yang minta rame. Ini gimana salah satu digenggam? Habis waktu. Kalau salah satu maju, ini lo hibuk, capek. Gini-gini saya aja salaman kalau acara pernikahan ya berdua bang. Akhirnya semua itu saya kumpul. Saya ini lo hibukum. Saya lah ini kalau panjang artinya tidak. Tapi kalau pendek artinya sangat. Itu bahasa Arab, punya peninggalan bahasa Arab tuh. Kalau saya bilang la uhibbuk, artinya saya tidak mencintai kalian. Tapi kalau la uhibbuk, saya sangat mencintai kalian. Nah, itu peninggi bahasa tuh. Internet apa nada pendek dikit dah artinya sudah. Oke, wal asr innal insana bukan la panjang tapi lafi, la-nya lah pendek sungguh. Jadi la pendek itu artinya sungguh. Kalau la panjang artinya tidak. Jadi kata dia bilang saya mencintai kalian. Ayo jangan tinggalkan setiap sesi sholat Allahumma ini baru dikasih kita kertasnya itu sanadnya sampai dan kertas itu entah kemana ya saya masih suka bandel gak dulu sekarang baru bisa sekarang baru bisa sekarang. Nah ini daripada Sayyidina Muad bin Jabal dan akhirnya beliau pulang ke mana dari Yaman sampai ke Madinah. Nabi sudah wafat, beliau nangis sedih, terus beliau hijrah ke Syam dan wafat di Urdun, Yordania dalam kena taun ya, kena apa namanya itu wabah. Beliau kena wabah dengan usia yang 30-an tahun, sangat muda. Dan beliau juga menghadiri semua peperangan, jangankan Badar, semua peperangan. Jadi beliau ini 3 Al-Ansari. Kenapa disebut Ansar Bu? Karena dia menolong sahabat yang datang dari Mekah. Kedua Al-Khadraji, karena asalnya Khadri disebutnya Al-Badri. Nah kalau Badri saya udah bilang ya di video kita bagaimana kekhususan dari ahli Badar itu, aduh luar biasa. Baik, ini nggak nyampe hadis nih, kita baca.
Baik, qultu ya Rasulullah. Nah, ini efek taklim libur lama mungkin langsung panjang gitu. Akhbirni, beri saya kabar ya Rasulullah, bi amalin, dengan suatu amal. Yudkhilunil jannata, yang membuat saya masuk surga. Wa yubaiduni anin nar, yang membuat saya jauh dari neraka. Sahabat itu nanya gitu, kalau nanya sama Nabi seperti itu. Rasulullah, minta dong amalan yang membuat kami jauh dari neraka, dekat dengan surga. Itu nanyanya. Jadi nggak ada komersil, sahabat. Kalau Nabi ada bu zaman sekarang, kita pasti minta komersil. Allah, saya minta viral dong untuk saya kan gitu. Sahabat itu enggak, emang ngomong akhirat gitu. Kayak gitu. Enggak, soalnya gitu Pak, saya banyak orang ngasih ke saya, Ustaz, ini anak saya baru buat YouTube, mohon doanya supaya viral. Siap, bilangnya anak soleh gitu kan. Jadi kalau Ustaz, ini alhamdulillah anak saya sudah merintis YouTube nih Tak, jadi tolong doakan viral ya Tak. Amin. Ya, jadi sahabat tuh nggak ada datang ke Nabi minta dunia, nggak ada. Kisah Tha'labah kan masih bermasalah, itu kisah Tha'labah sendiri masih dipermasalahkan oleh ulama hadis gitu. Rata-rata sahabat datang itu mintanya ukhrawi semua, asal semua. Baik, jadi minta amalan yang membuat dia masuk surga lalu jauh dari neraka. Nabi katakan laqad sa'al ta'an 'azim. Lahnya pendek nih. Berarti apa? Sungguh. Kot apa kot? Sangat, sungguh. Laqad sa'alta an 'azim. Kau sungguh bertanya pada sesuatu yang azim, yang berat ini, yang besar kau tanya ini. Lemas sahabat nih ada. Pas ketemu, oh iya rupanya nih gitu. Tapi Nabi hibur lagi tuh. Wa innahu la yasirun alaman yassarullah. Tapi itu mudah kok, kata Nabi. Bagi orang yang Allah mudahkan. Itu metode dakwah Nabi, Bu. Ditakuti dulu. Lalu akhirnya ujung-ujungnya enggak bisa kalau Allah memudahkan. Jadi nanya ya Rasulullah, tunjukkan akhbirni anil amal yudkhilul jannata wa yubaiduni anin nar. Beri saya amalan yang membuat saya itu jauh dari neraka, dekat dengan surga. Kata Nabi, laqad sa'alta an 'azim. Yang kota ini berat, tapi mudah kok kalau Allah berkehendak memudahkan. Jadi Bu, syariah ini jangan lihat beratnya, tergantung Allahnya aja sebetulnya. Kita dapat suatu amalan. Kita lihat Sayyidina Utsman bin Affan menghatamkan Al-Quran dalam 2 juz, dalam 2 rakaat. Berat nih, jangan gitu lihatnya. Mudah mah kalau Allah mau. Saya pun bisa. Saya sama Sayyidina Utsman bin Affan sama-sama manusia. Kita lihat Sayyidina Ali Zainal Abidin satu malam tuh 100 rakaat. Ada lagi 1000 rakaat. Udah hitung jamnya. 1000 malam itu kalau hitung dari jam 8 sampai subuh sekian jam, kan mungkin 1000 rakaat, mana bisa? Jangan gitu. Bisa itu karomah, kan bisa. Nah makanya Nabi katakan wa innahu la yasirun, itu mudah sih kata Nabi. Tapi orang yang Allah mudahkan. Nah gitu ya, ulama tuh selalu gitu Pak, Ibu. Kalau ada suatu perintah syariat jangan lihat beratnya. Ya Allah mudahkan saya ya Allah. Orang pergi haji, ada uang berangkat. Kan gitu, orang ada uang nggak usah berangkat. Kan mudah saja. Mudah aja, ada cara Allah itu mudah. Makanya ketika kita melihat ini suatu perkara berat, jangan menuhankan perkara itu, tapi minta sama Allah supaya kita dimudahkan untuk mengerjakan amal tersebut. Itu Bu. Santri saya pakai C tembus UIN di Jakarta, Rizki. Gak pernah belajar, pakai C. Kerjaannya khidmat aja sama saya. Bah, saya masuk UIN, bisa nggak Bah? Udah tenang aja. Wah, ini seleksi banget ya. Kok ikut aja, bismillah saya bilang. Kok nggak tahu pilih ya? Pilih ganda, kok pilih ya? Apa? 16.000 yang dibuang. Dia masuk. Masuk. Luar biasa itu. Putri juga anak Abu Aida. Wah, saya ngambil fakultas tersusah. Apa aku ambil nih? Sastra Arab. Wah, berat nih. Ini gimana? Bismillah pun, dodo aja. Caci berat banget. Ujiannya itu nggak boleh didiskualifikasi. Karena langsung di laptop kalau ada suara buang. Lulus. Ya, makanya kalau Allah memudahkan, apapun mudah. Jangan lihat sesuatu itu, jangan menuhankan perkara. Yang kita tuhankan hanya Allah. Urusan apapun kalau kita dekat sama Allah, semua akan mudah. Nah, makanya Nabi bilang, yang kau minta ini berat, tapi itu mudah kalau Allah memudahkan. Satu, ini kata Nabi nih. Baru kita masuk ke poinnya nih, kata Nabi. Kalau ingin masuk surga, jauh dari neraka. Ta'budullaha la tusyrik bihi syai'an. Kau sembah Allah. Tauhid ya Bu, pertama itu. Tauhid dulu. Tauhid ini bukan tauhid yang orang bicara, tauhid itu Allah di mana? Di langit apa? Bukan itu, kan itu. Nah, itu debat terus kita nanti. Allah itu bentuknya gimana? Jangan. Tak perlu itu meyakini Allah itu ada. Masalah bagaimana Allah itu kita serahkan mana kepada Allah itu.
bukan akidah terbagi 3, akidahnya bukan itu. Kalau gitu mah nggak beriman semua kita. Yakin Allah itu ada, jangan sekutukan Allah, jangan berbuat syirik. Dah, cukup. Jangan berbuat syirik, kata Nabi. Susah nggak, Bu? Kalau syirik besar, insya Allah kita aman. Itu udah jaminan Nabi. Setan itu sudah putus asa untuk mensyirikan orang Hijaz, orang Arab. Aman lah, kita kalau syirik besar nih aman kita insya Allah. Nggak ada lah kita nyembah berhala, nggak ada lah. Gitu. Yang payah kita ini syirik kecil ini. Nah, ini yang, tapi syirik kecil tidak mengeluarkan kita dari Islam. Enggak, lu ada yang pesugihan aja. Tuyul babi ngepet kan enggak ada. Itu enggak ada mah kita nih. Nah, tapi syirik kecil nih kita ujung nih. Riya, sum'ah itu kan syirik kecil itu. Atau tergantung kepada sesuatu walaupun tidak ini gitu. Kalau kata Gus Baha itu saya suka juga kalau ada waktu saya suka Gus Baha saya suka ada beberapa kali lucu. Kata kalau Gus Baha syirik kecil tuh pergi ATM ditinggal, alah aku gak mau ATM, bahaya nih jalan. ATM tak ada ATM nih, apa yang balik? Oh iya nih kalau gak ada ATM. Itu kalau gak, tapi tumbok lah Bu ya. Dia gurau aja gitu. Gurau aja gitu. Kadang-kadang ya kita ada ketergantungan gitu. Misalnya ada dokter nih bagus, kalau anak kita kesana sembuh terus. Lalu kita ketergantung, udah ke dokter itu, amat 100% anak sembuh, nah itu aja gitu. Nah gitu kan, nah itu kadang-kadang kata Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang sangat sahih itu. Syirik itu sangat halus, masuk ke hati manusia lebih halus dari langkah semut. Nah, itu kata ulama asyirkul khafi itu, asyirkul asghar, syirik kecil. Itu susah, ya, susah benar itu. Nabi aja mengingatkan sahabatnya seperti itu. Ya, Nabi itu Pak udah dijamin sama Allah. Muhammad kau akan sukses. Tapi begitu perang Badar 313 lawan 1000. Nabi itu nangis-nangis, Allah, kalau kau habiskan kami ini nggak ada lagi agama nih. Gitu. Padahal udah tahu kan Nabi itu. Tapi kata sahabat itu bukan Nabi. Nabi itu hanya menunjukkan kekhawatiran kepada sahabatnya. Kalau Nabi tahu bakal menang. Ya Allah ya, kalau kau hancurkan Usbah, ya, kami ini yang cuma 300 ini. Siapa lah? Lam tu'bad, kalimat ngeri itu. Lam tu'bad, kata Nabi. Kau nggak akan disembah lagi ya Allah. Kalau dalam ilmu tasawuf itu makom dala, makom manja. Manja Nabi. Nanti lagi manja-manja sama Allah itu. Nabi nangis seperti itu sampai selendang jatuh. Terus kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, ingat dong, Allah nggak mungkin akan menyanyiakan kita. Kata Nabi. Jangan salah paham nih Bu. Oh, berarti Abu Bakar lebih kuat imannya. Bukan. Itu Nabi ingin menunjukkan kegalauannya aja itu supaya sahabatnya tahu bahwa Nabi itu supaya nggak terlalu yakin Nabi. Yang kalau Nabi sahabatku kita perang nih, tenang ya, malaikat turun. Ya udah sahabat, udah malaikat turun. Ya jangan. Tapi yang menunjukkan ya Allah, itu Nabi. Kalau kalah ini, kalau hancurkan ini habis, lam turbat kau nggak akan sembah. Itu buat sahabat, wah kita perang bujur-bujur nih, perang nih kita nih. Nah, gitu benar-benar kita perang nih. Kalau kata Nabi, tenang ya. Udah turun ayat, Allah akan turunkan malaikat. Aman. Ya. Jadi jangan salah paham. Jangan kita bilang, oh Nabi kok nggak yakin sama Allah? Enggak. Nabi ingin menunjukkan ini perang beneran loh. Dan memang sahabat yang wafat dikit sekali waktu perang Badar itu. Karena yang punya kerja ya, udah malaikat tuh gimana Bu? Malaikat luar biasa. Sirong lagi kita nih. La tusyriku bi syai'a. Baik, wa tuqimus shalah. Kau mendirikan salat. Berat Bu ya salat ini. Saya sama berat salat. Salat apa yang berat Ibu? Isya apa subuh? Tergantung yang suka TV ini berat Isya. Ya kan? Oke Ibu nih kalau yang paling berat Isya gampang caranya Bu. Habis sholat maghrib jangan lepaskan mukanya tuh, jangan. Jangan ditunjuk suami dulu, ngasih makan suami kasih. Tentu jangan Bang, aku wudhu. Sebab kalau udah sentuh ini batal, malas wudhu nih, udah TV udah nih. Apa akhir lagu usah lepas. Nah, begitu Isya, sholat saya itu lepas lah, terserah. Nah itu berat Bu ya, sholat udah berat. Isya subuh berat. Kemudian kita lanjut ya waktu kita aja. Terus waktu tizakah kau membayar? Zakat. Waktu sumu Ramadan kau puasa bulan Ramadan, waktu kau baikan kau baik. Kata Nabi SAW. Terus Nabi lanjutkan lagi. Nabi tanya singkat, jawaban Nabi panjang. Karena Nabi tanya panjang, jawabannya singkat. Tergantung kebutuhan. Nah, karena jawaban dari Nabi itu pasti menjawab kalim, sedikit tapi penuh, padat. Kata Nabi. Nah, Nabi tidak lagi bilang seperti itu, tapi Nabi katakan, ala adulluka ala abwabil khair. Ingin nggak kau tunjukkan pintu-pintu kebaikan?
samping 5 tadi yang sangat penting kita kena dengan rukun Islam, ada lagi nih kata Nabi, ingin gak aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan? Dia pengen dong, ya Rasulullah, kata Nabi. Kata Sayyidina Mu'ad, kata Nabi, as-sawmu junnah. Puasa itu kata Nabi junnah. Nah, itu ibu tuh ada syakalnya ini ya. Kalau huruf gundul, hati-hati salah baca itu. Apa bedanya Bu? Junnah, jinnah, jannah. Kalau junnah artinya benteng, perisai, tameng. Puasa itu tameng. Kalau jinnah, minal jinnati wan nas, apa jinnah itu? Jin. Kalau jannah tahu semua kita. Sudah tahu. Yang dirindukan, tidak dirindukan tuh. As-sawmu junnah. Puasa itu perisai. Ya tameng kata Nabi. Ya, memang kalau kita puasa itu kan insya Allah aman. Karena kata Imam Ghazali, kalau perut ini lapar, anggota yang lain kenyang. Ibu misalnya, tak saya ini uyuh apa? Kalau di kantor mau bergosip ya, mulut tiba mau gosip, bagaimana caranya? Puasa. Nah, puasa pasti lemas tuh, mau gosip, lapar lah. Emang perisai kok tuh puasa, ya kan? Perisai gitu. Jadi caranya supaya kita nggak gosip nih puasa ya. Tapi ini ibadah yang paling berat bagi saya, Bu, karena saya aktivitas banyak sekali. Dia katanya karena saya ngomong sama santri, kita puasa ya nak, puasa Muharram. Ya apa? Saya nggak puasa. Ayo nih nggak puasa, nggak kuat karena aktivitas saya. Aduh, nggak ngomong terus. Jadi kalau kata Imam Ghazali, kalau ingin terhindar dari maksiat mata, ingin terhindar dari maksiat lidah, ingin dari maksiat telinga, kosongkan perut. Nah, perut kosong, kenyang semua. Tapi begitu ibu buka puasa, wah gibah langsung masuk. Ya, dari siang di kantor gibah terus, udah saya mau puasa ini. Jadi begitu mau gibah di kantor, lapar. Atau ngajak bukber. Kita bukber yuk. Bukber. Begitu makan takjil apa, makan susu, wah gibah. Ayo sekarang waktunya. Jadi kata Imam Ghazali itu perut ini, kalau dia lapar, anggota yang lain itu kenyang. Kalau dia kenyang, lapar semua yang lain, bingung terus. Jadi kata Nabi, as-sawmu junnah. Kemudian kata Nabi, apa lagi? Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu memadamkan dosa, kesalahan seperti air yang memadamkan api. Was-salatul lail fi jawfil lail, dan salat seseorang di tengah malam. Kalau ibu menemukan hadis dalam hadis ar-rajul enggak selalu berkonotasi artinya laki-laki, enggak. Terkadang bermakna juga seseorang. Masa laki-laki terus perempuan enggak ada. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin. Mukminatnya mana? Itu masuk di situ. Kan kepanjangan nanti Bu, qad aflahal mu'minuna wal mu'minat, panjangan. Jadi kadang-kadang lafaz muzakkar dalam Al-Qur'an itu menunjukkan jenis, bukan genre tertentu, gitu ya Bu ya. Jadi sholat seorang di tengah malam, sholat tengah malam ini Abwaabul Khair. Kemudian Nabi baca tataja junubhum anil madaji.